WO kita Inas Komuni, ya kan? Inas Komuni, the best. Terus next nanti dikit-dikit aja ya. Jadi aku yang salah. Jadi akan saya yang banyak Jadi ngomong. iya. Nanti kita pengen ngucapin terima kasih dan juga pengen share juga ke teman-teman wartawan. Hari ini bisa dibilang ini adalah akhir dari rangkaian yang sudah kita lakukan di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei tanggal 7 dan 8, 6 sampai 8 lah ya. Kita melakukan berbagai prosesi dan akhirnya hari ini kita resepsi di Jakarta karena kita berpikir bahwa kita tinggal di Jakarta, kita bekerja di sini, jadi it would be nice juga kalau kita ya celebrate lah ya ke teman yang belum sempat kemarin keundang di Bali dan juga kolega, rekan kerja, partner dan siapa lagi ya semuanya lah ya yang pastinya kita pengen share di Indonesia. Mohon maaf, gedungnya nggak muat, tapi hanya muat sebagian besar dari teman-teman lah. Kurang lebih begitu sih. Mungkin Max mau ngomong apa? Mungkin aku juga mau terima kasih dengan tim dan kru. Yes. Semalaman mereka udah bantu kita untuk bikin venue-nya selama ini dan juga untuk tim kita. I don't know, I'm super thankful to them untuk bantu kita di the whole time. Oke. Ya sih. Kita langsung Q&A aja kali ya. Kaluna konsep acaranya seperti apa nih Kaluna dan mengundang berapa undangan? Oke, konsepnya sih sebenarnya jadi aku menggabungkan dua dekor maestro di Indonesia namanya Lotus dan Heroes. Konsep berasal dari Heroes, jadi konsepnya dari mereka lagi. Pokoknya temanya Sun and Moon, terserah aku bilang gitu. Oke, atur aku bilang gitu. Tapi di tengah-tengah akan ada elemen yang Luna suka, apa itu lapangan tenis, ya udah silahkan atur. Pokoknya tema hari ini terserah. Terserah pihak yang mendekor. Tapi pas aku lihat mood boardnya aku happy banget karena sebenarnya kan kita nggak pengen terlalu war wah gitu, kita pengennya simple aja. Cuma ya dekornya pengen ada konsep yang unik-unik gitu. Oh ya udah terserah silahkan gitu. Dan itu sih The Sun and Moon lah temanya. Terus tamu-tamu diharapkan untuk dress code-nya itu black or white. Jadi kita pengennya agak monokrom hari ini, black or white. Jadi benar-benar tidak ada warna-warna lain lagi gitu. Karena agak berbeda dari yang Bali. Kalau Bali kan lebih colorful, kalau kali ini black and white. Terus undangan, initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dan aku jujur aku nggak tahu bagaimana, karena memang sebenarnya gedung ini tuh muatnya 700 max. Tapi dengan bimbingan tim sih pasti semuanya akan ada. Ya semoga ya. Kita udah bikin semuanya. Karena semua skenario juga udah kita bikin. Iya. Aku tuh soalnya bingung gitu. Sebenarnya banyak yang kita sebar undangan terus nggak RSVP, jadi RSVP terakhir. Jadi kita kayak mau nolak tuh kayak ya udah deh gitu. Tapi kan happy juga mereka datang, walaupun akhirnya jadi sedikit lebih kapasitas ya. Tapi harusnya mungkin karena hari ini ada beberapa event, banyak event ya hari ini, jadi aku agak curiga mungkin 10-20% pada cancel karena udah muter-muter macet. Jakarta style. Ya, we'll see. Gitu. Mungkin ini kalau boleh dibilang ini rangkaian, maksudnya yang keberapa nih dari beberapa rangkaian. Dan ini kan juga beberapa yang apa sih yang paling membedakan dan apa spektakulernya nih di penutup rangkaian? Beda dari resepsi. Apa yang bikin beda? Yang kita yang sebelumnya ya. Ini rangkaian keberapa nih? Jadi yang benar-benar closing sih. Kedua kan berarti Bali dan Jakarta. Ya. Tapi kalau Bali kan ada 2 hari ya 3 hari lah. Siraman kita anggap ada pembuka lah ya. Akad
setelah akad kita ada resepsi, bukan resepsi sih, lebih dinner ya, dinner reception lah, lebih santai. Yang benar-benar resepsi itu di tanggal 8 sih ya. Kamu keep nanti kamu akan ketemu 700 orang loh. Terus ya kalau di benar-benar resepsi kan di tanggal 8, which is itu ada western gitu ya. Kalau yang membedakan kemarin di Bali outdoor, menyatu dengan alam. Kegundahan aku adalah kedekatan kita waktu di Bali adalah alam, hujan. Kalau hari ini kedekatannya adalah jumlah yang datang. Jadi itu sih mungkin apalagi ya spektakulernya. Oh ya sebagai penutup rangkaian aja. Kita pengen benar-benar setelah ini ya udah menikah sebagai pasangan suami istri. Kalau Luna dan Maxim tadi di press release sempat baca ada slow on seven, itu permintaan siapa memang? Kenapa gitu alasan? Oh ditulis ya? Wah, itu sih Oke. impi yang aku mungkin dari kecil Oke, pas pertama jadi kali ketemu mereka. kebetulan kita juga pengen say thanks to our partner juga ya, Zap, Premier, Bapak Adi juga dan juga MUP. Sebenarnya entertainment ini dihadiahi oleh mereka. Jadi bisa dibilang dihadiahi dan disponsori lah oleh mereka gitu. Jadi semua rangkaian ini kita bilang kita mau resepsi di Jakarta. Pokoknya entertainmentnya kita hadiahi buat kamu gitu. Jadi terus Zep nanya mau siapa? Aku sih lagi nyoba dapet sponsor, ya udah Kak kita coba hadiahin buat kamu gitu ceritanya. Sempat hampir nggak dapet tuh karena tahu kan Shion Seven tuh sangat susah banget gitu karena manggungnya di mana-mana, atau lebih tepatnya selektif ya. Tapi aku udah membujuk Adam dan Eros untuk please main dong, ini resepsi terakhir aku cuma menikah sekali. Tapi akhirnya kejadian, super happy, thank you buat Zap yang udah benar-benar memberikan apa ya, mimpi kita jadi kenyataan karena ya hadiah yang paling menyenangkan lah gitu, karena nggak nyangka banget kayak dapet Kak gitu. Happy banget. Dan harusnya aku tuh sebenarnya pengennya surprise buat dia gitu. Tapi pas lagi meeting, ya nanti panggungnya Shion Seven. Terus dia, hah? Ada Shion Seven? Iya, kelihatan timetable-nya. Oh, dapat. Ya, begitu ceritanya. Cuma saking senangnya jadi hilang suara aku sekarang. Sama sendiri, harusnya bisa duet ya. Kalau Maxim ini mungkin kita juga melihat ada souvenir yang menarik nih, satu unit mesin kopi. Ini idenya siapa souvenirnya mesin kopi? Itu Nanti lu lihat aja yang unboxing. nanti tunggu aja reviewnya dari teman-teman. Iya. Soalnya kita aja masih shock sih, aku masih shock liatnya. Enggak, sebenarnya idenya itu adalah tadinya pengen ya biasalah boleh dong tagihin gitu di weddingnya, misalkan gitulah gitu. Aku bilang masa souvenir kasih kopinya doang, mesinnya dong. Oke sanggup gitu. Iya. Kita langsung pingsan. Kasihan yang packing dan kasihan tamu yang ngangkat itu mungkin 3 kilo sendiri sih. Iya. Tapi makanya aku terima kasih banget dengan tim kita. Tapi boleh nggak sih yang ini besok aja? Nah, betul. Biar lihat dulu tuh pada unboxing. Biar Biar surprise dulu. surprise. Kalau mungkin untuk biaya acara resepsi. Wow. Biaya ya. Yang pasti nggak akan sebesar di Bali lah ya. Soalnya 1 hari. Karena 1 hari, terus juga kan Dan ya, hotel kan kita bukannya kayak di Bali yang tutup semuanya. Tapi di hotel-hotel waktu. ini hotelnya mahal juga sih. Oh, hotel di Bali aja. Apa namanya? Suka ini takut ngomong aneh. Apa aku ngomong? Oke lanjut. Ya pokoknya ya kita berterima kasih lah ya, terutama kan entertainment kita kan disponsori oleh Zap ya, jadi happy banget. Kira-kira mungkin ada perkiraan? Perkiraan Aku nggak tahu Ya sih, mungkin. Ya.
jujur nggak tahu, belum itu. Kalau konsep busananya nanti fotonya Mungkin akan sedikit berbeda dari di Bali. Kalau di Bali kan aku super polos, nggak mau ada bling-bling, nggak mau ada payen. Cuma mungkin karena ini dia dress code-nya black and white, and I'm wearing white, and Max is wearing black, dan ini di mana namanya, di ballroom. Jadi mungkin kali ini simpelnya tetap simpel, tapi kali ini aku bilang sama desainer aku, taruh bling-bling sebanyak-banyaknya. Tapi tetap simpel sih sebenarnya. Pas aku lihat juga, cuma pas jalan kayaknya langsung silau aja gitu. Tapi nggak ada elemen yang aneh-aneh. Jadi aku bilang tetap simple, elegan, gak ribet, but still, you know, there's a slight of bling gitu. Kalau tanggal sendiri, pemilihan tanggal sendiri ada makna khusus nggak sih melihatnya kan jam hari kerja gitu? Iya, iya. Ya kalau hari weekend kita susah bersaing. Enggak. Sebenarnya kita tuh maunya di weekend. Cuma memang karena planning ini itu sangat juga last minute juga sih. Jadi Mei habis kita langsung sibuk cari. Sebenarnya mau weekend kemarin. Biasalah hotel di Jakarta, ballroom pasti full event. Mau kemarin pilihannya kalau enggak Sabtu full ada event di sini. Pokoknya weekend udah pasti ada event. Pilihannya adalah Selasa atau Rebo karena besok juga ada event. Aku tadinya sempat pikir, oh hari Kamis aja deh deket-deket weekend gitu, kayak deket-deket almost end of the week gitu. Ternyata besok ada event juga. Kemarin ternyata Selasa aku agak kayak jangan awal banget deh, ini kan benar-benar di tengah gitu. Dan akhir bulan Juli, kebetulan Agustus kita mau libur sebulan. Ciao. Jadi aku pikir udah akhir Juli aja bagus gitu, karena juga buat prepare ada waktu. Gitu. Ini Agustus sudah siap honeymoon ya? Rencananya kemana sih? Betul, kita rencana mau ke Eropa. Berapa negara kalau Hah? Udah dibilang dari Eropa. Nanti tiba-tiba mereka udah di sana lagi. Aku nggak tahu di mana. Tapi kita ada kawinan dulu di Eropa sih, Oh, ada iya. teman sahabat kita. Enggak sahabat kita. Jadi kita mau, sebenarnya alasannya kenapa di Eropa karena ada undangan harus ke kawinan. Terus kita pikir daripada pulang balik pindah kemana, udah lanjutin aja deh. And Agustus juga aku ulang tahun, aku juga pengen mungkin stay away a little bit, lebih relax, nggak bikin acara, nggak apa, tapi September bikin acara. Sorry, nyepil sendiri. acara apa tuh kalau September? Biasa, turnamen lagi. Oh. Ya, ada lagi. Sabar Beb, sama aku memang hidupnya Nanti ada tuh press con lagi kok. Jadi kalau misalnya nanti mau tanya, oh honeymoonnya gimana? Nanti buat next time. Keep aja pertanyaannya. Bagus. Kalau Maxim, mungkin boleh sharing dong kehidupan kalian pasca menikah. Ini kita ketahui Maxim kayaknya kaget dengan kebiasaan Kaluna yang bangun pagi, tidurnya cepat. Itu boleh habis ini sharing. ketemu gue di mana nggak usah tanya-tanya lagi ya. Gimana nikah nih kita jawab lah ya semuanya ya. Pertanyaannya itu terus saja. Coba Boleh kaget atau enggak? kebiasaan aku. Enggak sih. Enggak kaget sih. Awal-awal itulah kamu selalu bilang bisa nggak sih nggak berisik gitu. Oh iya itu mah. Sampai sekarang juga masih. Karena light sleeper kan, dia suara dikit langsung bangun gitu. Jadi aku lagi berusaha juga kayak kalau bangun pagi tuh kayak ngendang-ngendang. Tapi ya dia berusaha. Itu aku memang respect. Terima kasih. Lebih respect lagi kalau kamu ikut olahraga. Langsung di spill kayak gitu. Oke. Iya nanti ada ikutan. kalau Kaluna kami kesananya kan Kaluna pengen gini. Nah ada permintaan khusus nggak sih dari Kaluna kesana? Enggak sih, waktu ketemu desainernya, aku permintaan khususnya adalah aku kan bukan tipe orang yang suka terlalu aneh-aneh gitu. Kalau aku hari-hari, kecuali kalau bekerja kan, aku suka explore, aku suka
fashionnya yang agak lebih kadang-kadang edgy, kadang-kadang girly, kadang-kadang beda-beda lah gitu. Tapi kalau untuk nikah sendiri, aku tuh pengennya yang timeless, yang effortless, yang santai, yang aku nggak, kalau dilihat bertahun-tahun kemudian gitu masih tetap in trend gitu. Jadi memang aku, dan desainerku juga udah bilang, lo pasti nggak suka kan yang aneh-aneh. Iya, kok tahu sih, udah kebaca katanya. Ya udah nih desainnya begini-begini. Like okay, that's nice. Gitu. Dan juga Max kalau Mau terbang kemana ya? enggak, kalau ini, nah ini aku cerita sedikit. Jadi ada sahabat aku juga, teman aku desainer Malaysia. Lucu banget. Which is aku undang gitu, Beb aku mau bikin desain. Ya telat Beb gitu. Gue udah ini di sini. Terus akhirnya ya udah buatin aku room aja. Tiba-tiba dia datang, aku buatin kamu bulu-bulu. Hollywood sekali. Tapi aku sebenarnya di sini, justru dari Malaysia. Aku juga kan biasanya aku jarang bulu-bulu, tapi kali ini oke lah, why not? Ada berapa sesi untuk Hanya dua. Pokoknya habis sesi sama-sama gitu. Bridesmaid sama Groomsmen bakal diundang lagi atau enggak diundang? Ada beberapa yang nanti. diundang lagi, cuma kalau temennya Max banyak yang masih syuting juga. Ya banyak yang di luar negeri juga. Yang di luar negeri juga. Ya ada beberapa hal ya. Tapi ada beberapa datang. Ya, ya. Kalau aku juga nggak semuanya, tapi yang sebagian ada. Ya. Tapi nggak ada dress code. Iya. Maksudnya nggak ada seragam. Kaluna, Maxim mungkin mau meluruskan pemberitaan yang beredar, mungkin kabar bahagia, benarkah sedang Masih bengkok ya. Zaman aku masih bengkok ya. Itu So far lagi datang bulan sih. Belum. kita masih terlalu sibuk untuk ini. Iya. Makanya kita Pokoknya balik dari bulan madu, besok aku udah langsung ada preparasi buat film. Kemungkinan sampai akhir tahun ada 2 film. Kenapa aku bilang aku belum mau? Karena aku nggak mau lagi misalkan lagi hamil gitu harus berada di situasi aku syuting atau apa. Takutnya kenapa-napa, karena kan pasti udah punya usia sudah tidak muda lagi. Nanti coba beritanya yang kejadian. Ya, nggak usah ngomong gitu juga narasinya pasti begitu. Jadi maksudnya I wanted to be benar-benar prepare, siap. Jadi kalau let's say udah siap gitu, aku nggak harus ada di lokasi syuting, karena syuting tuh bisa bukan cuma 8 jam, 4 jam, tapi kan bisa 12 jam lebih, bisa 16 jam udah dari lokasi syuting. Dan ya scene-nya bisa macam-macam, aku tiba-tiba harus nyemplung ke sungai atau harus ini kan membahayakan aku juga dan si Janin. Jadi aku bilang sama Max, let's just aku kelarin ini dulu. Kita udah nggak ada kontrak yang bentuknya panjang seperti film, then we can plan yang enak gitu. Dan juga aku bisa benar-benar istirahat, benar-benar jaga kesehatan dan fokus di situ gitu. Dan aku rasa juga kita berdua juga mau pacaran dulu lah ya. Maksudnya beradaptasi as a husband and wife, gitu, karena it's something Seru soalnya pacaran. Jadi ya karena kan punya anak tuh kan komitmen ya, once itu udah ada nggak bisa dimasukin lagi, aku nggak mau, nggak siap kan nggak bisa. Dan ya aku kan prinsipnya nggak mau dengerin kata orang gitu lah. Masa? Ya maksudnya kayak kalau aku dengerin kata orang, ketemu nanti gitu. Kata mereka. Oh iya. Tapi nggak, aku mungkin dari kemarin nikah juga gitu. Cuma sekarang kapan nggak punya anak? Kalau nurutin itu doang, just to prove bisa ngapain? Tapi Emang kan aku blok itu semua. ya, I mean, I have my own timing juga Iya, gitu. betul. It's my body, Exactly. my timing, and it's our timing juga Exactly. gitu. So I think once it's Ready, ready, siap. kalian juga akan tahu. Biasa kan kita Iya. juga mau Kalian show. akan tahu. Ini kayak Akan tahu Aureli juga gitu sih. ya, tadi baru Lucu banget. lucu banget. Conference baru. Ya, show gimana dong?
Kalau Oke. kemarin ya sempat di Bali kan olahraga tuh sebelum si kan nge-gym. Nah, ini tuh sama nggak sih? Ya, tadi aku juga olahraga sebelum kesini. Apa tuh mungkin yang membuat kalau tuh hobi nge-gym sebelum aktivitas berat gitu? Ya karena aku merasa semakin berumur, ya maksudnya kita ternyata dengan nge-gym, dengan olahraga itu sangat membantu sekali yang namanya energi dan apa ya, your body maksudnya berasa lebih enak gitu loh, kayak udah addicted ya, jadi ngerasa kayak kalau nggak nge-gym atau nggak olahraga, nggak keringetan tuh kayak aduh rugi ya gitu. Sedangkan acaranya juga kan kita mulai makeup jam 12 tadi pagi, bangun udah aku rasa udah hampir 8 jam tidur, aku wah enak banget nih gitu. Aku bangun jam 7.15 tadi karena kayak aku pengen bablasin gak pakai alarm. Terus aku bilang, oke masih ada waktu, aku mau ngajak, kamu mau ikut nggak? Oke, kita cukupkan ya untuk press conference